Assalamualaikum dulur. Kembali lagi kita sinau bareng-bareng babakan audio sound system ya dulur ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengetahui frekuensi speaker dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz atau 20K. Jadi penjelasan pertama, yang saya bilang Hertz itu apa ya dulur ya? Biasanya Hertz dilambangkan dengan dua huruf, yaitu H dan Z seperti ini. Hertz, bacanya Hertz ya dulur ya. Hertz atau frekuensi pada audio sound system itu dimulai dari 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz. Kenapa demikian? Karena frekuensi ini dibuat menyesuaikan dengan pendengaran manusia pada umumnya. Karena manusia tidak bisa mendengar kurang dari 20 Hz ataupun lebih dari 20.000 Hz. Jadi di atas 20.000 Hz itu manusia tidak akan bisa mendengar frekuensi itu lagi. Ataupun di bawah 20 Hz itu manusia tidak akan mendengar karena ini frekuensi sangat rendah. Jadi kalau dilihat itu hanya seperti kalau di loudspeaker atau transducer, kalau kita nyebutnya speaker, itu hanya seperti gerakan daun naik turun ya dulur ya. Sedangkan pada frekuensi 20.000 Hz itu hanya terdengar seperti desisan dulur, ataupun noise, ataupun suara nging gitu aja. Lalu bagaimana kita mengenal frekuensi suara untuk setiap transducer kita? Jadi dari mulai 20 Hz sampai dengan 20.000 Hz itu ada kegunaannya bagi setiap transducer. Maaf ya dulur kalau penjelasannya lama, biar paham juga saya sambil merokok supaya lebih enjoy. Jadi pada pertama 20 Hz itu biasa kita gunakan untuk transducer berjenis subwoofer. Jadi kelasnya itu ada 4 dulur. Ada 4. Kalau orang umum itu nyebutnya 4W. Tapi sebenarnya pada jenis-jenis speaker di lapangan yang paling rata suaranya itu ada 6 frekuensi dulur. Jadi ada subwoofer, itu yang khusus, benar-benar khusus untuk bass. Yang kedua ada woofer atau low. Yang ketiga ada low mid atau frekuensi vokal yang diimbangi dengan suara bass dulur. Ada suara mid murni, itu sama sekali tidak kemasukan bass ataupun frekuensi tinggi. Lalu ada frekuensi mid high, itu campuran antaranya mid murni dengan sedikit frekuensi tinggi dulur ya. Lalu ada high atau biasa yang kita sebut dengan icik-icik atau tweeter dulur. Baik, kita belajar ke yang pertama ya. Kita belajar bareng-bareng aja. Yang pertama itu ada frekuensi subwoofer. Frekuensi subwoofer itu dimulai dari 20 Hz. Yang ini ya dulur ya. 20 Hz. Bentar dulur, saya coret dulu. Sampai dengan 60 Hz dulur. Jadi antara 20 sampai 60 Hz ini termasuk dalam frekuensi subwoofer. Khusus sub dulur. Jika sudah menyentuh dari antara angka 60 sampai dengan 250, ini sudah termasuk low dulur ya. Jadi sudah tidak termasuk dalam golongan subwoofer. Kenapa demikian? Frekuensi subwoofer atau dalam bahasanya itu sub dan woofer. Woofer itu low dulur ya, low atau bass. Sedangkan sub itu berarti menjerumus pada pengkhususan jenis-jenis tertentu. Jadi subwoofer artinya adalah low, hanya sekedar low, tidak ada campuran yang lain. Sedangkan untuk 250 sampai dengan 60 Hz itu termasuk dalam frekuensi low dulur ya. Bentar saya tulis. Ini subwoofer, ini low. Ya ini ya dulur ya. Ini low dulur sampai 250. Tapi ada kalanya juga
orang-orang itu memakai pada frekuensi yang low itu diambil dari antaranya 40, antaranya 35 dan 60 ini, 40 sampai dengan 125 untuk low. Jikalau orang tersebut bermain pada sistem 4W ya dulur. Jika mengenal jenis-jenis pembagian suara pada Indonesia, pada soundman Indonesia yang mohon maaf itu pada jenengan, pada umumnya menggunakan jenis tipikal 4W dulur, tidak menggunakan 6W. Jika teman-teman perhatikan pada driver rack atau DLMS yang pada umumnya sekarang adalah tipe DBX 260, itu mengeluarkan output 6 channel, 1 sampai 4 itu stereo, sedangkan 5 dan 6 itu adalah mono. Sebenarnya itu adalah settingan untuk 6 frekuensi yang saya sebutkan tadi, yaitu subwoofer, low mid, mid high, dan high. Tapi pada umumnya digunakan di Indonesia itu ada yang menggunakan 4 channel output untuk buang, untuk kelas subwoofer, low, mid, dan high. Yang 2 biasanya digunakan untuk senteran di bawah kajang ataupun untuk monitor panggung dulur. Tapi sebenarnya pada penggunaan yang sesuai itu digunakan pada 6 frekuensi dulur. Jadi yang saya jelaskan di sini adalah 6 frekuensi ya dulur ya, biar paham sekalian. Lalu pada frekuensi 250 sampai dengan frekuensi 600 sampai dengan 700 itu biasa digunakan pada karakter suara low mid. Tapi penggunaan di soundman Indonesia kebanyakan menggunakan di frekuensi 250 sampai dengan 1000. 1000 di sini biasanya di equalizer analog ataupun digital. Itu biasanya tertulis dengan lambang 1K. 1K ya dulur ya. Karena ini frekuensi yang sangat memenuhi suara atau suaranya itu sangat lantang ya dulur ya. Makanya kebanyakan soundman itu mengekat sampai dengan min 2 ataupun min 3. Yang penting itu di bawah 0 dB. Jadi frekuensi 250 sampai dengan 1000 itu biasanya digunakan untuk frekuensi low mid, L mid. Sudah ya dulur ya. Sedangkan untuk frekuensi mid berada di kisaran antara 1000 ini dulur ya, atau 1K sampai dengan 10 kilo. Tapi pada umumnya saya temukan juga pada teman-teman itu yang menggunakan frekuensi di angka 9K atau 9000, 9K Hz ataupun 9000 Hz. Satuan 1000 itu dibaca dengan huruf K ya dulur ya. Jadi kalau 9K itu 9000, kalau 1K itu 1000. Gitu ya dulur ya. Jadi frekuensi 1K sampai dengan 9K ataupun 8K itu termasuk dalam frekuensi yang cenderung ke frekuensi mid ataupun mid strength. Lalu kita lanjut di antara 1000 sampai dengan 14000 dulur. Ini kebanyakan digunakan pada frekuensi mid high ya dulur ya. Mid high. Kenapa demikian? Karena frekuensi ini masih ada kandungan frekuensi mid dan tentu saja mau menginjak ke frekuensi yang paling tinggi yaitu high. Biasanya digunakan pada soundman Indonesia dulur ya. Karena pada frekuensi ini yang biasa digunakan antaranya 10.000 sampai dengan 14.000, ini sudah tidak memerlukan lagi sistem 6W ataupun 4W. Jadi kalau mau main 3W, biasanya orang menggunakan frekuensi low, mid, dan high. Gitu ya dulur ya. Kalau menggunakan sistem 4W, tinggal diambil sub, low, mid, dan high. Dan mid high ini dulur ya. Jadi nggak pakai frekuensi high.
Karena frekuensi high di sini, kalau frekuensi high biasanya diambil dari 14.000 sampai dengan 12.000. Tapi kebanyakan pada frekuensi 20.000 ini pada driver rack ataupun equalizer analog ini di-cut paling enggak itu min sekitar 3 dB atau desibel ya, dulur ya. dB di sini kalau bahasa kasarnya itu gain ya, dulur ya. Jadi untuk melantangkan atau menurunkan tingkat kelantangan suara, kalau bahasa penjelasan gampangnya seperti itu, dulur ya. Baik, lalu kita langsung menginjak ke frekuensi yang umum digunakan di Indonesia saat ini. Jadi yang umum digunakan di Indonesia saat ini adalah frekuensi. Kalau di sound yang standar bagus, itu pasti tetap menggunakan subwoofer ya, dulur ya. Subwoofer. Lalu lanjut di atasnya itu ada low ataupun low mid. Lanjut di atasnya ada mid. Langsung di atasnya ada high. Pada kelas subwoofer saya temukan umumnya pada pemain-pemain yang sudah menggunakan driver rack itu dikasih di desibel ataupun Hz, frekuensi itu berada di kisaran 35 sampai dengan 125 ya, dulur ya. Itu yang umum saya gunakan. Adapun kenaikan ataupun penurunan di antara frekuensi subwoofer ini, jika dia benar-benar menggunakan frekuensi subwoofer, paling penurunannya ataupun kenaikannya di lebihin 10 atau dikurangin 10 ya. Jadi kalau di rendahnya biasanya direndahin sampai 25 dan lebihnya itu paling hanya dilebihkan kepada 135. Kenapa demikian? Karena rata-rata yang saya kerjakan di bidang saya di spool speaker, saya membaca buku-buku manualnya, itu speaker start responsif di 25 Hz sampai dengan 150 Hz. Itu untuk kelas subwoofer ya, dulur ya. Selanjut kita ke kelas low mid. Kelas low mid di sini kalau Jawa Timuran mengatakan umumnya itu pakai bok gajahan ya, dulur ya. Itu biasanya setar di frekuensi 250. Bentar, dulur. 250 sampai dengan 1 kHz. Kenapa demikian? Karena suara low mid ini termasuk dalam frekuensi yang sangat menyiksa transducer atau speaker ya, dulur ya. Perlu diketahui bahwasanya suara low mid pada 1 kHz yang bisa mencapai 1 kHz itu merupakan suara paling lantang di antara semua transducer yang berada di dalam sistem 4W ini, dulur ya. Jadi kebanyakan speaker yang jebol itu pada ukur 15 inch. 15 inch. Kalau di sini umumnya pakai asli, dulur ya. Asli atau enggak itu RCF PM400 atau 300. Kalau enggak itu pakai ACD ya, dulur. Tetap menggunakan bok gajahan. Lalu lanjut ke frekuensi mid. Mid di sini umumnya digunakan pada frekuensi 4K sampai dengan 10K. Karena ini hampir tidak kemasukan low ataupun kemasukan high ya, dulur ya. Kadang ada yang menggunakan di antara 4K kHz sampai dengan 9 kHz ya, dulur ya. Jadi tergantung transducer masing-masing milik owner. Itu ada yang bisa responsif sampai 10K, kadang hanya dimainkan pak sampai ke 9 kHz ya, dulur ya. Lalu kita lanjut ke high ataupun mid high, dulur ya. Di high ini biasanya owner atau yang sering saya lihat di settingan para tuner-tuner mixing ya, dulur ya. Para mixing itu hanya menggunakan frekuensi antaranya 12.000 sampai dengan 16.000 ya, dulur ya. Jadi jarang yang menggunakan sampai dengan 20 Hz.
20.000 Hz dulur. Karena itu suara yang paling tinggi dan jarang speaker compression driver atau tweeter itu yang sanggup mencapai 20 Hz. 20.000 Hz. Karena ya juga frekuensi itu sudah sangat tinggi dan hampir tidak bisa digunakan. Kadang pun itu di-cut karena akan bisa mengakibatkan noise pada mikrofon ya dulur ya. Frekuensi itu bisa masuk ke mikrofon pada 20 Hz, 20 Hz dan bisa menyebabkan noise dulur. Jadi kebanyakan yang 20.000 Hz itu di-cut hanya digunakan pada 12.000 sampai dengan 16.000 ya dulur ya. 12K sampai dengan 16K ya dulur. Baik. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar frekuensi, terutama pada DLMS, itu bisa langsung mencoba pada settingan X-over atau crossover. Bisa disetting pada frekuensi-frekuensi yang sudah saya sebutkan tadi pada setiap channelnya ya dulur ya. Jadi insya Allah nanti suaranya itu bisa lebih mantap, tergantung pada transducer teman-teman itu bisa support di frekuensi tersebut atau tidak. Untuk jenis 4W yang saya sebutkan bisa menggunakan crossover analog ya dulur ya, seperti DBX, 324, XL ataupun yang lain-lainnya dulur ya. Yang penting pada frekuensi 20 Hz itu Anda cut di min 3 dB seperti tadi. Sedangkan untuk yang 20 Hz itu juga bisa sampai cut ya dulur ya, ke min 3 dB juga, karena frekuensi 20 Hz itu juga sangat jarang digunakan. Kebanyakan orang hanya start di 25 Hz. Jarang yang menggunakan 20 Hz karena ini bisa mengakibatkan dengung frekuensi rendah pada transducer yang masuk ke mic dulur. Sedangkan pada 20.000 Hz itu jarang juga orang menggunakan karena desisannya itu bisa masuk ke mic mengakibatkan noise denging dulur. Kalau ini denging, kalau ini dengung dulur. Baik, bagi teman-teman yang berminat ataupun mau sepul ke PW Audio Service Audio yang beralamat di Kebak Keramat, Karanganyar, Jawa Tengah, bisa hubungi nomor deskripsi ya dulur ya. Atau mau ada yang tanya-tanya soal frekuensi atau penggunaan DLMS atau driver rack, bisa hubungi nomor deskripsi. Ataupun ada yang mau bertanya-tanya sedikit bisa berkomentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya dulur ya, supaya channel ini dapat berkembang dan kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.